Setiap masa punya pemimpinnya, dan setiap pemimpin diuji oleh masanya. 20 Februari 2025, dua nama resmi dititip amanah. John Firman Pandu dan Chandra bukan sekadar kepala daerah, tapi pasangan harapan yang kini ditagih janji kerjanya. Kabupaten Solok, alamnya indah, tanahnya subur, tapi seperti banyak daerah lain, ia lama terbenam dalam tumpukan masalah yang tak pernah benar-benar selesai. Lalu datanglah mereka, JFP dan Chandra. Datang bukan hanya membawa visi, tapi juga cara pandang baru. Terwujudnya pemerintahan yang melayani, menuju masyarakat madani nan sejahtera. Visi bukan sekadar kalimat indah di baliho, tapi langkah kecil yang dipungut satu persatu. Karena perubahan tak pernah datang dalam sekejap. Kebersihan bukan hanya urusan sapu dan tempat sampah. Ia adalah wajah dari siapa kita dan apa yang kita anggap penting. 4 tahun lamanya, ruang terbuka hijau seperti THKW dan GOR terlupakan, tidak terawat, tidak dijaga, tidak dipedulikan. Tapi hari ini, GOR kembali menggema oleh tawa anak-anak yang menendang bola. THKW tak lagi sunyi, ia kembali hidup. Dan bukan hanya taman, komitmen terhadap lingkungan dilambangkan lewat sosok yang diberi gelar Bunda Lingkungan. Simbol sekaligus penggerak yang membimbing warga untuk tidak lagi buang sampah sembarangan, tapi membuang jauh-jauh mentalitas abai. Tanggal 26 Mei 2025, 14 kecamatan serentak turun bergotong royong. Karena tanah yang bersih, hanya lahir dari hati yang mau turun tangan. Dari tanah yang digarap dengan tulus, tumbuh harapan yang tak bisa dibeli. Petani adalah jantung dari negeri, tapi seringkali mereka adalah yang terakhir disentuh perubahan. Maka lahirlah Sawah Pokok Murah. Sebuah inovasi bertajuk mulsa tanpa olah tanah. Dibuat bukan untuk pamer teknologi, tapi untuk meringankan beban petani kecil yang selama ini bertahan dengan cara lama yang mahal dan melelahkan. Target awalnya kecil, 7 kecamatan. Yang tercapai, 12 kecamatan, 60 nagari, 149 kelompok tani. Mereka bukan hanya menanam padi, tapi juga harapan. Di era digital, tak ada sinyal, artinya tak ada suara. Dan jika suara rakyat tak bisa terdengar, bagaimana mungkin mereka bisa didengar? Daerah seperti Pasilihan, Katialo, Ayaluo terasa jauh, karena tak tersambung. Tak ada sinyal, tak ada internet, tak ada kabar. Tapi kerjasama tidak dibangun dari wacana, melainkan dari jejaring nyata. Bupati Solok menggandeng anggota DPR RI Andre Rosiade. Langsung ke Telkomsel, langsung ke pusat. Hari ini, dari 6 titik blank spot, 4 sudah tersambung. Bukan hanya menara berdiri, tapi hidup yang kembali terhubung. Pelayanan publik adalah wajah dari negara. Jika rakyat masih harus mengantre berjam-jam hanya untuk KTP, maka kita bukan melayani, tapi mempersulit. Lahirnya program cekatan cetak KTP tanpa antrian adalah bentuk kecil dari revolusi besar dalam birokrasi. Kini, rakyat cukup ke kantor camat, Lembah Gumanti, Lembang Jaya, Junjung Sirih, tak perlu lagi ke Arosuka. Karena bagi warga, jarak bukan soal kilometer, tapi soal waktu, ongkos, dan kesabaran. Sementara di sektor perizinan, semua kini sudah berbasis daring. Bahkan pajak kini dilacak dengan tapping box. Transparansi bukan mimpi. Ia mulai terbukti. Di tengah gelombang era digital, Solok tak mau hanya jadi penonton. Melalui lapor Pak Bupati JFP, setiap suara warga kini bisa langsung direspon, cepat, tepat, dan transparan. Karena mendengar rakyat adalah langkah awal membangun. Sekolah tak hanya mengajar anak membaca, tapi juga membentuk mereka menjadi manusia. Di masa lalu, sekolah 5 hari adalah simbol modernitas. Tapi apakah modern selalu tepat? JFP Chandra berani memutar arah. Kembali ke 6 hari sekolah. Karena sore hari, anak-anak Solok harus kembali ke surau. Mengaji, bukan bermain gawai. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya mengejar nilai. Dan ketika azan berkumandang, aktivitas dihentikan. Untuk apa? Untuk sholat berjamaah. Karena negeri yang besar,
lahir dari rakyat yang punya pijakan iman. Di bidang kesehatan, Universal Health Coverage, UHC, bukan sekadar target. Desember 2024, cakupan 80,72%. Mei 2025, naik jadi 85,09%. Lebih dari sekadar angka, ini adalah jaminan, warga Solok tak lagi takut sakit karena biaya JFP. Chandra paham, membangun tak selalu dimulai dari nol. Aset yang lama terbengkalai kini dihidupkan kembali. Gedung DPRD lama difungsikan. Objek wisata seperti Biteh Kacang dan Bukit Subang kembali ramai. Karena pemimpin bukan hanya membangun baru, tapi merawat yang ada. Budaya dan UMKM tak dilupakan. Lewat Solok Maimbau, tradisi hidup kembali. Produk lokal diberi panggung, dan ekonomi rakyat kembali berputar. Dunia olahraga kembali bernyawa. KONI dibina, atlet dibangkitkan. Solok ingin melahirkan juara, bukan hanya penonton. Adat dan budaya kembali ditegakkan. Kan dikukuhkan sebagai bukti. Solok modern, tapi tak meninggalkan akar. Karena Solok adalah tanah, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah. Dari ranah ke rantau, dari desa ke pusat, kolaborasi terus dibangun. Karena membangun kampung halaman, tak bisa sendirian. Kini hadir angkutan gratis untuk pelajar dan petani. Anak sekolah lebih mudah menuntut ilmu, hasil tani lebih cepat sampai ke pasar. Langkah kecil, dampak besar bagi yang kurang beruntung. Rumah tidak layak huni diperbaiki, agar mereka punya tempat tinggal yang lebih layak dan bermartabat. Saat bencana datang, JFP Chandra tak menunggu laporan. Mereka turun langsung, 24 jam. Karena hadir di saat sulit, adalah bukti kepemimpinan sejati. Generasi emas 2045 bukan datang dengan sendirinya. Ia harus disiapkan dari hari ini, dari nagari hingga kota. Solok tak ingin tertinggal. Maka di BLK, Balai Latihan Kerja, Lubuk Selasi dan Aripan akan dibangun di sekolah rakyat, juga akan hadir boarding school, hasil akselerasi program Prabowo Subianto. Dan Solok adalah satu-satunya di Sumatera yang masuk dalam 6 daerah lainnya di tahap pertama ini. Jalan bukan hanya penghubung antar tempat, tapi juga penghubung harapan. Air dingin satu nagari, 1000 keluhan. Jalan rusak bertahun-tahun, seperti dibiarkan menjadi bagian dari penderitaan kolektif. Tapi kini tidak lagi. Dengan kolaborasi bersama Gubernur Mahyaldi, anggota DPR RI Andre Rosiade dan Zigo Rolanda, lebih kurang 350 miliar dikucurkan untuk perbaikan jalan nasional dan pembangunan jalan alternatif penghubung Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan di Nagari Dingin. Menteri PUPR pun turun langsung ke Kabupaten Solok. Dan yang luar biasa, masyarakat membebaskan lahan tanpa satupun konflik. Karena rakyat tahu kapan saatnya mendukung pemimpin yang benar-benar bekerja. Mereka tidak datang membawa semua jawaban, tapi mereka datang dengan kerja. Dan tak kalah penting, 74 koperasi merah putih kini berdiri. 38 resmi berahu, 17 lainnya dalam proses esa biha notaris. Bersama, ekonomi kerakyatan Solok terus dikuatkan. 100 hari adalah waktu yang pendek, tapi cukup panjang untuk melihat siapa yang sungguh-sungguh. JFP dan Chandra belum selesai, tapi mereka sudah mulai. Dengan arah, dengan niat, dengan kerja yang nyata. Kabupaten Solok mulai menata, rakyatnya mulai merasa, dan kita patut mengawalnya. Karena pemerintahan yang baik bukan hanya soal pemimpin yang hebat, tapi rakyat yang ikut menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 hari pertama bukan sekedar waktu ya, tetapi cerminan dari komitmen kami untuk bergerak lebih cepat, lebih tepat dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak ya, sejumlah program unggulan telah mulai dirasakan manfaatnya. Ini adalah langkah awal menuju Solok yang lebih baik tentunya untuk masa yang akan datang. Nah, tentu kami percaya dengan kebersamaan dan semangat perubahan, Kabupaten Solok akan terus melangkah lebih maju. Terima kasih atas kepercayaan dan doa dari seluruh lapisan warga masyarakat Kabupaten Solok. Bersama kita wujudkan Solok yang lebih maju, Solok yang lebih mandiri, dan Solok yang mempunyai daya saing. Untuk itu, sekali lagi terima kasih
dalam 100 hari ini memang masih banyak yang tertinggal. Nah, tentu kami juga mohon maaf kepada kita semua, dan yang pasti kita semua harus bergandengan tangan ya, berangkulan untuk mewujudkan harapan dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Solok. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.